Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah memilih ribuan manusia untuk diangkat sebagai nabi dan rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa jumlah para nabi yang diutus adalah 124.000 nabi, dan dari jumlah tersebut 315 diantaranya adalah para rasul. Meskipun jumlah nabi sangat banyak, umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, yang menarik adalah meskipun para nabi dan rasul telah wafat, terdapat keyakinan bahwa ada 4 nabi yang hingga saat ini masih hidup. Keempat nabi ini, atas izin Allah, masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Meskipun tujuan dan alasan mereka tetap hidup berbeda-beda. Ada yang kematiannya ditunda karena masih menjalankan tugas tertentu, dan ada pula yang terus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, salah satu dari mereka adalah Nabi Khidir, yang dikenal sebagai nabi misterius, penguasa samudra, dan memiliki kecepatan luar biasa dalam berjalan. Keempat nabi ini bukanlah penutup para nabi, melainkan mereka adalah hamba Allah yang dipilih dan diberi umur panjang hingga hari ini. Setiap nabi tersebut memiliki kisah dan alasan khusus mengapa mereka masih hidup sampai hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang nabi yang hingga kini masih hidup dan di mana mereka berada. Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihi salam, putra dari Maryam radhiyallahu anha. Kisah kelahiran beliau sangat istimewa dan diceritakan di dalam surah Maryam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam dalam wujud seorang laki-laki. Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Jibril menjawab bahwa yang demikian itu adalah kehendak Allah. Allah ingin menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat darinya. Maka Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa, yang pada saat itu Bani Israel masih menyembah berhala. Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau dikenal sebagai salah satu rasul yang bergelar Ulul Azmi, sebuah gelar yang menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa memiliki mukjizat yang menakjubkan, seperti kelahirannya tanpa ayah, bisa berbicara ketika masih bayi, menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan orang buta sejak lahir dengan izin Allah. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti mengusap, karena beliau mengusap orang yang sakit dengan tangannya, lalu mereka sembuh seketika dengan izin Allah. Begitu pula dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Disebutkan bahwa Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu mengusap wajah seorang Hawariyun, yaitu pengikut setia Nabi Isa, yang paling muda, dan seketika wajahnya berubah menyerupai Nabi Isa. Dalam Islam, beliau adalah sosok yang dipandang sangat soleh, penuh ketundukan kepada Allah, dan memiliki peran besar dalam mengajarkan ajaran tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihi salam dimulai ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Misinya adalah mengajak Bani Israel yang tinggal di Palestina kembali kepada jalan yang benar. Tugas utama Nabi Isa adalah meluruskan penyelewengan yang terjadi dalam ajaran Taurat, kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebelumnya. Selain itu, beliau juga membawa kitab baru, yaitu Injil, yang berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi mereka yang bertakwa. Nabi Isa menyerukan kepada Bani Israel agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan berhala. Beliau mengingatkan mereka tentang kepatuhan kepada Allah dan mengkritik para ahli Taurat, serta pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah ajaran Taurat demi kepentingan pribadi. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Beliau didukung oleh 12 sahabat setia, yang dikenal sebagai Hawariyun, yaitu orang-orang yang beriman pada risalahnya dan membantu menyebarkan agama Allah. Meskipun dakwah Nabi Isa disertai dengan mukjizat yang luar biasa, tidak semua Bani Israel menerimanya. Padahal, mukjizat itu nyata di depan mata mereka. Tetapi banyak yang tetap menentang ajaran Nabi Isa dan menolak kebenaran yang beliau bawa. Bahkan, meskipun mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, rasa iri dan kebencian mereka terhadap Nabi Isa semakin besar. Mereka pun berusaha untuk membunuhnya.
Ketika permusuhan Bani Israel semakin memuncak dan pasukan tentara sudah bergerak untuk menangkapnya, Allah pun menolong utusannya. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari rencana jahat mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 55, Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Allah menyerupakan salah seorang dari pengikut Nabi Isa dengan wajah beliau. Menurut riwayat, orang yang diserupakan itu adalah seorang Hawariyun yang paling muda, bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada Raja Romawi. Hawariyun inilah yang kemudian ditangkap oleh tentara Romawi atas hasutan para pemimpin Bani Israel dan dia pun disalib. Disinilah mereka meyakini bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Namun, kenyataannya adalah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak berhasil membunuh atau menyalib Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan